Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, bagaimana kabar kalian semua? Baik-baik saja? Oke. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Hari ini kita akan belajar tentang sejarah lahirnya Pancasila. Sebelum kita masuk ke sejarahnya, kita perlu memahami arti dari Pancasila itu sendiri. Pancasila adalah kata yang berasal dari bahasa Sanskerta. Panca berarti 5 dan sila berarti prinsip atau dasar. Jadi Pancasila adalah 5 dasar negara Indonesia. Pancasila sendiri lahir pada tanggal 1 Juni 1945. Tepatnya saat Indonesia masih berjuang untuk memerdekakan diri dari penjajah. Ketika itu ada pertemuan yang sangat penting yang disebut dengan sidang Badan Penyidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang disingkat dengan BPUPKI. Sebelum kita masuk ke sejarah lahirnya Pancasila di era penjajahan, kita perlu lihat rekam sejarah sebelum itu. Pada masa prasejarah, nilai-nilai Pancasila sudah terlihat di dalam peninggalan purba di Indonesia. Peninggalan purba di Indonesia menunjukkan bahwa nilai-nilai Pancasila telah ada sejak zaman prasejarah, sebelum abad ketiga Masehi. Nilai ketuhanan tercermin dalam ranah upacara keagamaan seperti neraka perunggu yang ditemukan di wilayah Sumatera dan Nusa Tenggara Timur. Dan nilai kemanusiaan sendiri dan persatuan terlihat dalam seni dan artefak seperti lukisan dinding di Gua Wamena, Papua, Leang-Leang, Sulawesi Selatan dan Kalimantan, patung-patung purba dari berbagai benda, Sulawesi Tengah dan Gunung Dempo, Sumatera Selatan mencerminkan bahwa penghormatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan nilai-nilai keagamaan telah ada sejak zaman prasejarah di Indonesia. Seperti prasasti batu dari zaman kerajaan-kerajaan awal seperti Tarumanegara di Jawa Barat, Kutai di Kalimantan Timur, dan Kalingga di Jawa Tengah. Prasasti ini mencerminkan masyarakat yang makmur dan damai. Kita bisa lihat di sini beberapa contoh. Ini ada neraka perunggu. Ini ada lukisan yang mencerminkan persatuan. Dan di sini ada prasasti. Oke, kita lanjut. Pada akhir abad ke-7, Indonesia mengalami kemakmuran dengan munculnya kerajaan-kerajaan besar seperti Sriwijaya, Wangsa Sanjaya, dan Syailendra. Sriwijaya menjadi pusat pembelajaran Buddha, sementara Wangsa Sanjaya dan Syailendra membangun Candi Borobudur dan Prambanan yang mencerminkan nilai Pancasila. Kemakmuran berlanjut dengan adanya Majapahit yang wilayahnya hampir mencakup sebagian besar Asia Tenggara pada masanya.
Pada era kerajaan Islam seperti Samudra Pasai dan Demak, Islam, bahasa Melayu, seni, dan perdagangan berkembang pesat, menjadikan nilai-nilai Pancasila semakin kokoh pada masa itu. Nilai ketuhanan dan keadilan sosial tetap menjadi dasar kehidupan, didukung oleh kemanusiaan, persatuan, dan kejayaan kerakyatan yang terus berkembang. Sebelum kita lanjut lagi, apakah ada pertanyaan sampai di sini? Kalau tidak ada, kita lanjut. Setelah tadi kita memahami masa sebelum kita memahami nilai-nilai Pancasila itu telah dilihat dari masa prasejarah, di mana nilai Pancasila telah ada di bangsa kita, yaitu bangsa Indonesia. Kita kembali ke sejarah lahirnya Pancasila di zaman pasca kemerdekaan. Jepang membentuk lembaga yang dinamai Badan Penyidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang disingkat BPUPKI. Pada 29 April 1945. Tugas lembaga ini yang diperlukan untuk mempersiapkan rencana kemerdekaan apapun itu. BPUPKI inilah lembaga yang menjadi tempat lahirnya Pancasila. Lanjut. BPUPKI dipimpin oleh Regitman Widyodiningrat, seorang doktor yang sempat sekolah di Belanda, Inggris, Prancis, dan Amerika Serikat. Jumlah anggotanya ada 69 orang. Terdiri dari berbagai suku bangsa di Indonesia, wakil suku keturunan asing, dan serta wakil Jepang. Pada tanggal 28 Mei 1945, BPUPKI diresmikan. Kantornya di gedung Kementerian Luar Negeri di Jakarta. Yang dulunya gedung tersebut dinamakan apa? Ada yang bisa menjawab? Gedung itu dinamakan Chong Sing In, yang sekarang telah menjadi Gedung Pancasila. Dalam peresmian itu, bendera Indonesia merah putih dan bendera Jepang secara bersamaan. Wakil Indonesia mengibarkan bendera Jepang, sedangkan wakil Jepang mengibarkan bendera Indonesia. BPUPKI pun mulai bersidang. Sidang pertama BPUPKI ini berlangsung dari 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Usulan mengenai dasar Indonesia Merdeka dalam sidang pertama BPUPKI secara berurutan dikemukakan oleh Muhammad Yamin, Suepomo, dan Ir Soekarno. Soekarno juga mengusulkan nama Pancasila untuk dasar negara, yang kata-katanya seperti ini. Saya namakan ini dengan petunjuk seorang teman kita ahli bahasa. Namanya ialah Pancasila. Sila artinya asas atau dasar, dan di atas kelima dasar ini kita mendirikan negara Indonesia yang kekal dan abadi, tegas Soekarno.
pada 1 Juni 1945. Semua peserta sidang BPUPKI sepakat dengan nama Pancasila. Maka tanggal itulah kemudian ditetapkan sebagai hari lahirnya Pancasila. Mengenai butir-butir Pancasila, BPUPKI untuk dirumuskan kembali. Yang seperti kita ketahui, pada masa ini butir-butir Pancasila yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sampai di sini, apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Kalau semisal tidak ada yang ingin ditanyakan, pembelajaran hari ini kita cukupkan saja. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran, marilah berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing agar kita diberikan keselamatan saat pulang nanti. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.